Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mbah Pitung Dino. Kang Masan Mbakyu pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Kang Masan Mbakyu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang rezeki seret. Mungkin ini yang dilakukan di kamar mandi. Kang Masan Mbakyu, video kali ini akan mengulas mengenai 9 hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi, dimana jika hal tersebut dilanggar, percaya boleh percaya akan bisa membuat rezeki panjenengan seret. Tahukah panjenengan bahwa di dalam rumah kita terdapat tempat yang utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang kita terima. 4 faktor utama tersebut antara lain pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuk energi, kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber energi yaitu yin atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Kang Masan Mbakyu, berikut ini beberapa larangan di kamar mandi yang membuat seret rezeki apabila dilanggar. 1. Jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut langsung diperbaiki, jangan biarkan terlalu lama. Air yang menetes atau merembes di dalam kamar mandi menurut orang kuno zaman dahulu adalah simbol dari kerezekian yang selalu saja habis dan tak terkumpul. Panjenengan akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang. Misalnya saja, ada banyak undangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak minta diservis, dan lain-lain sebagainya. 2. Jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat dingin ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para energi negatif yang tak terlihat. Akibatnya hawa yang mereka hasilkan dari kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat panjenengan Kang Masan Mbakyu menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. 3. Jangan bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di kamar mandi terutama pada waktu malam hari sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan dengan kamar mandi adalah tempatnya bagi para setan dan jin yang negatif. Akan tetapi secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi memiliki efek negatif pada kesehatan kita. Ketika panjenengan melakukan hal tersebut secara tidak sadar dan sadar, sebenarnya panjenengan sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di kamar mandi tersebut. Sehingga ketika kondisi imunitas tubuh sedang tidak fit, maka panjenengan akan mudah sakit yang kemudian akan mengganggu kualitas pekerjaan panjenengan. 4. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan lain sebagainya yang sudah habis. Bagi sebagian orang, mereka terlalu malas untuk membuat wadah perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga di kamar mandi tersebut ada banyak sekali wadah atau plastik, sasetan kosong yang sudah tidak berguna lagi.
Mungkin secara sekilas, panjenengan akan menganggap bahwa hal itu biasa-biasa saja, bahkan wajar pada umumnya. Namun, secara energi, barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang secara perlahan, namun pasti, akan membuat kerezekian panjenengan menjadi macet dan tidak mengalir. 5. Jangan membuat kamar mandi yang pintunya terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Jika rumah panjenengan memiliki kamar mandi dalam, maka sebaiknya perhatikan posisi pintu kamar mandi tersebut. Jika pintu kamar mandi dalam yang bisa terlihat dari tempat tidur, percaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari ringan sampai yang paling berat. Kemudian jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu, seperti hendak meminjam uang tanpa ada niatan untuk mengembalikan dan lain sebagainya. Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian, maka akan memberikan sebuah sekat. Untuk mengatasinya, memberikan sebuah sekat ruangan, sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan dari ruang tamu. 6. Jangan menggantung cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di kamar mandi kita adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis di tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif. Kemudian jika ada cermin yang memantulkan bayangan, artinya energi negatif tadi akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu saja akan menjadi tidak baik bagi keberuntungan panjenengan, bahkan juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas, percaya hanya akan membawa sebagian nasib buruk kepada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Dan untuk mengetahui tambahan, dimanapun panjenengan hendak memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin ataupun permukaan benda lainnya yang memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja panjenengan telah membuat sebuah portal ke dimensi alam gaib. 7. Jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama dan spiritual di dalam kamar mandi. Kamar mandi walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotoran, sehingga akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini. Tidak berhenti di situ saja. Pada tahapan yang paling parah, hal itu akan menyebabkan kualat di sepanjang sisa-sisa kehidupan kita. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Jika panjenengan memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang. Ambil bajunya, langsung dicuci. Menggantung baju di kamar mandi selain akan menjadikan sebagai sarang nyamuk dan juga membuatnya menjadi tempat favorit bagi para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang berbentuk menyerupai manusia seperti patung, boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung. Bahkan, permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalaman juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. 9. Jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi kaum wanita. Jika panjenengan memiliki atau
sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang noda darahnya di kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud menjadi sosok kuntilanak. Bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khas adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak hanya kamar mandi panjenengan saja yang menjadi angker, namun juga akan merambah ke seluruh rumah panjenengan. Akibatnya ketenangan panjenengan dalam hidup dan mencari nafkah otomatis akan menjadi sangat terganggu. Kamasan Mbak Yu, demikianlah ulasan mengenai 9 larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Percaya boleh percaya, terserah kepercayaan dan keyakinan panjenengan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.